Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina alladhi summiya fis samaa'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Sallallahu alaika ya Rasulullah, a'zamallahu lakal ajr fi sibtikal Husain. Sallallahu alaika ya Amiral Mu'minin, a'zamallahu lakal ajr fi waladikal Husain. Sallallahu alaiki ya Fatimatuz Zahra, a'zamallahu lakil ajr fi waladikil Husain. Sallallahu alaika ya Hasan al-Mujtaba, a'zamallahu lakal ajr fi akhikal Husain. Sallallahu alaika ya sahibal asri waz zaman, a'zamallahu lakal ajr fi jaddikal Husain. Assalamualaikum ayyuhas syiah, a'zamallahu lakumul ajr fi imamikumul Husain. Ya man yusailu da'iban an kulli mu'dhalatin sakhifah, la takshifanna mughatta'an falarubbama kashafta jifah, walarubba masturin bada qattabli min tahtil qatifah. Innal jawaba la hadirun lakinni ukhfihi khifah, laula i'tida'u ra'ayyatin alqa siyasatahal khalifah, wa suyufu a'da'in biha hamatuna abadan naqifah. La nashartu min asrari ali Muhammadin jumalan tarifah, yughnikum amma rawahu Malikun wa Abu Hanifah, wa araitukum annal Husain usiba fi yaumis saqifah, wa araitukum annal Husain usiba fi yaumis saqifah, walima luhidat bil laili Fatimatus Syarifah, lamma hamad syaikhaikum an wad'i hujratihal manifah, ahin li binti Muhammad matat bi ghussatiha asifah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'zamallahu lana wa lakumul ajr bimusabina bi Abi Abdillahil Husain alaihi salam. Ikhwani wa akhwati, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir dan menghadiri sebuah peringatan yang sangat menyayat hati, yang memilukan, yaitu peringatan tentang syahadah atau perjalanan syahadah Al-Imam Husain alaihi salam beserta para sahabat dan keluarganya. Jika kita mau mempelajari, memang dalam tragedi Karbala dan Asyura merupakan madrasah, tempat belajar yang sangat istimewa. Di sana banyak dimensi yang perlu kita renungkan di malam hari ini. Yang pertama adalah dalam Karbala, tragedi Karbala dan tragedi Asyura tahun 61 Hijriah, ada dimensi akidah, dimensi ideologi, dimensi keyakinan.
Yang kedua ada dimensi politik. Dan yang ketiga, dan itu sering sekali diceramahkan oleh para penceramah ataupun para rodud, pembawa syair-syair duka Ahlul Bait alaihimussalam, yaitu dimensi emosional. Dimensi emosional, yaitu soal atifah, soal perasaan. Mungkin kita bertanya-tanya mengapa Yazid begitu getol, Yazid laknatullah alaih begitu getol mengharap baiat dari Imam Husain alaihissalam. Padahal dia sudah dibaiat atau setidaknya dijabatangani oleh sekian banyak orang kala itu yang mengaku umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mengapa dia masih belum puas dan masih mengharap, sangat mengharap seorang bermartabat seperti Sayyidina Husain alaihissalam untuk membaiatnya? Dilihat dari sisi akidah, bahwasanya perlu dijelaskan terlebih dahulu sebelum kita mengenal tentang perjalanan Al-Husain alaihissalam. Perlu dijelaskan siapa sebenarnya sosok Al-Husain. Ketika kita ingin menjelaskan sosok Al-Husain, kita harus menjelaskan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan kaum muslimin, mayoritas mungkin ya, menganggap bahwasanya Rasulullah itu adalah manusia yang istimewa, manusia yang luar biasa, hanya sebatas itu. Bukan manusia yang, walaupun klaimnya adalah manusia pemberi hidayah, manusia yang memberi petunjuk, tapi dalam prakteknya kadang-kadang tidak demikian. Ucapan Rasulullah, sabda-sabda Rasulullah yang tentang Ahlul Bait alaihimussalam atau tentang apapun, itu bisa diartikan sebagai, untuk menurut orang yang tidak menganggap Rasulullah maksum ya, manusia biasa saja yang punya keistimewaan. Mungkin kalau bahasa kasarnya manusia sakti, bisa mengeluarkan berbagai jenis kesaktian, mengeluarkan memancarkan air dari sela-sela jarinya atau membelah bulan dan lain sebagainya. Mukjizat itu dianggap seperti kesaktian saja. Jadi seorang nabi dianggap sebagai manusia yang punya kesaktian, bukan manusia yang wajib diikuti. Semua sepak terjangnya wajib diikuti, ucapan-ucapannya wajib diikuti, bahkan diamnya wajib diikuti. Bukan seperti itu. Walaupun kalau kita tanya klaimnya setiap muslimin pasti akan mengatakan tidak, Rasulullah adalah orang yang harus diikuti. Tapi klaim seperti itu bisa tiba-tiba hancur dengan ucapan Rasulullah terkena sihir. Orang sakti ini terkena sihir, bahkan orang-orang biasa seperti jauh di bawah Rasulullah derajatnya, insya Allah bisa tidak terkena sihir. Orang yang seperti Nabi Muhammad ini bisa lupa, hanya ingin membuktikan bahwasanya oh ternyata si fulan ini yang bernama Muhammad bin Abdullah adalah manusia biasa. Ketika menganggap sosok Rasulullah adalah manusia biasa, konsekuensinya apa? Semua sabda-sabda yang pernah disabdakan oleh beliau atau bahkan perilaku beliau itu bukan petunjuk bagi umatnya. Boleh diikuti, hanya dijadikan seperti contoh-contoh seperti orang-orang yang lainnya. Boleh diikuti dan boleh ditinggalkan. Sabda-sabda beliau dianggap sebagai quote, kumpulan kata-kata hikmah, kalimat-kalimat hikmah yang boleh diikuti, indah sekali, tapi bukan sebagai petunjuk, tapi sebagai kalimat hikmah. Dianggap
ucapan Rasulullah, sabda Rasulullah itu adalah pelajaran balaghah, pelajaran mahfudot, penghafalan aja tanpa ada bekas sebagai ajaran ideologi bagi umat manusia ini. Buktinya apa? Tidak perlu kita terlalu jauh sampai setelah Rasulullah wafat, bahkan di masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mengatakan Fatimah bad'atun minni, man adzaha faqad adzani, Fatimah adalah sepenggal dari darahku, yang mengganggu dia berarti mengganggu aku, yang membuat dia bahagia berarti membahagiakan aku. Itu akan dianggap ucapan ini adalah ucapan seorang ayah untuk anaknya, hanya sebatas itu. Bukan sebuah ucapan panduan bagi umatnya bahwasanya Fatimah tidak mungkin bersalah. Aneh kan? Nabi yang mereka anggap sendiri sebagai manusia yang memberi petunjuk, kalimat-kalimatnya hanya dianggap quote, dianggap kalimat hikmah, tidak punya bobot hidayah sama sekali. Tapi ketika kalimat atau sabda beliau adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat tersebut, akhirnya diikuti. Dianggap bahwasanya agama ini adalah kumpulan kesenangan yang dilabeli halal. Makanya Imam Husain alaihissalam dalam sabdanya, sebelum ke sabda Imam Husain saya ingin menjelaskan bahwasanya kebanyakan manusia baik itu yang beragama maupun tidak, saya titik beratkan ke yang beragama. Kebanyakan manusia beragama ini menganggap agamanya itu ketika sesuai itu yang dia amalkan dengan sukarela. Tapi ketika tidak sesuai, dia akan mentakwil agama itu sesuai dengan keinginannya. Jika demikian, maka sebenarnya apa yang dia lakukan itu adalah agama yang sesuai dengan keinginannya saja yang dia terima. Itu sebenarnya adalah sekumpulan nafsu yang dilabeli halal. Seandainya dia tidak tebang pilih dalam menjalankan agama, baik itu susah ataupun senang, beresiko maupun tidak, maka dialah orang yang beragama dengan serius. Imam Husain alaihissalam menyebutkan an-nasu abidud dunya, manusia itu hambanya dunia. Waddin la'ikun ala alsinatihim, sedangkan agama ini hanya sebatas pemanis bibir saja. Yadurun madarat bihi ma'isyatuhum, mereka mau menjalankan agama selama apa? Madarat bihi ma'isyatuhum, ketika ma'isyahnya, ketika kehidupannya tidak terganggu. Wa in usiba bil bala qallat dayanun, tapi ketika diuji dengan sebuah ujian, kadang kecil, kadang tidak berarti ujian itu, atau ujian yang besar, qallat dayanun, sedikit sekali orang yang beragama yang mau berpegang teguh dengan agama. Maka itu kita melihat pengikut Ahlul Bait, jangan pengikut Ahlul Bait, pengikut para nabi. Nabi Nuh itu dakwahnya saja 950 tahun. Pengikutnya enggak sampai melebihi 10 jari. 950 tahun. Tapi ternyata seperti itu. Bagaimana dengan Al-Husain alaihissalam? Imam Husain yang sudah menyadarkan para umat itu, ternyata yang mau bergabung dengan beliau adalah, kita tahu sendiri dalam sejarah, maksimal 80 orang, maksimal sudah itu. Anggap 100 orang, 100 orang maksimal. Itu pun tidak semuanya lelaki, tidak semuanya dewasa. Kalaupun anggap semuanya lelaki dan semuanya dewasa, tidak semuanya ahli perang. Anggap semuanya lelaki, dewasa dan ahli perang, tidak semuanya memegang senjata yang pas.
Anggap semuanya memegang senjata yang pas, itu pun tidak imbang dengan jumlah musuh yang dilawannya. Betapa agama ini dibuat hanya, kalau orang Jawa bilang pantes-pantesan. Dibuat sesuatu yang ketika cocok dia mau amalkan, tapi ketika tidak cocok dia pilih-pilih. Apa ini? Ini efek dari apa? Efek dari ketika seseorang melihat Rasul atau memandang sosok Nabi itu sebagai manusia biasa. Ucapannya tidak perlu ditiru, boleh ditiru, ya boleh tidak ditiru. Sama seperti orang-orang bijak ketika berbicara. Tidak mengandung sisi hidayah. Padahal seharusnya fungsi dari kenabian adalah Nabi diutus untuk memberi hidayah kepada umat manusia ini, kan gitu. Tapi ini disepelekan. Ini dari dimensi ideologi, dimensi akidah di Karbala. Ada lagi dimensi politik. Mengapa Yazid bersikeras? Yazid bersikeras meminta atau sangat mengharap baiat dari Imam Husain alaihissalam, sedangkan dia sudah dibaiat oleh banyak orang. Sedemikian berharganya baiat jabat tangan Imam Husain kepada Yazid menurut Yazid. Kenapa? Sisi politiknya itu apa? Sisi politiknya adalah di zaman dahulu pengakuan seseorang sebagai pemimpin, sebagai penguasa itu tidak seperti sekarang ada pemilu atau pengambilan suara atau apa, enggak. Baiat. Makanya orang dianggap sah sebagai seorang pemimpin ketika dia dibaiat, walaupun dia itu masa lalunya bagaimana ataupun perilakunya sebejat apapun, kalau sudah dibaiat orang lain, karena memang muslimin pada saat itu belum sangat dewasa dalam memahami agama ini, kecuali yang lewat ahlul bait alaihimussalam. Makanya itu syarriqa aw gharriba lan tanal ilma illa indana ahlul bait, katanya Imam Ja'far Shadiq atau Imam Muhammad Al-Baqir. Pergilah kemana saja kamu, mau ke timur mau ke barat, kalian tidak mendapatkan ilmu kecuali di ahlul bait alaihimussalam. Orang-orang yang jauh dari ahlul bait pasti akan, antum tahu sendiri akibatnya. Kadang meninggalkan sabda-sabda Rasulullah, kadang mencela secara implisit, ya, secara tidak terang-terangan mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan yang lebih vulgar lagi adalah memerangi dan membunuh ahlul bait alaihissalam. Ini semua adalah akibat dari cara pandang seseorang terhadap fungsi kenabian, fungsi imamah yang dianggap sebagai manusia biasa, tidak ada unsur ketuhanannya sama sekali. Kita tidak bicara soal klaim, ya, kita bicara soal sepak terjang kaum muslimin. Kaum muslimin walaupun ngomong, oh Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia, orang yang paling perlu dipuji, sebatas itu. Tapi bukan orang yang perlu diikuti. Buktinya apa? Buktinya bahkan ketika Nabi masih hidup pun ada yang bertanya, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad berlaku adillah. Atau di masa hidupnya Rasulullah pernah ditanya, kalau apa yang kamu ucapkan itu dari Allah, turunkan azab. Ini kan berarti mereka memahami sosok Nabi ini adalah orang yang boleh didebat, orang yang boleh disanggah dan lain sebagainya. Bukan manusia yang utusan Tuhan. Nah, kemudian yang paling sering angkat oleh para penceramah adalah dalam tragedi Karbala dan Asyura ini adalah dimensi atifiyah, dimensi emosional dalam tragedi Asyura dan Karbala. Betapa atmosfer Karbala ini bisa menjadi magnet bagi masyarakat untuk mengenal lebih jauh. Pintu gerbangnya, pintu masuknya adalah Imam Husain alaihissalam.
Berapa banyak orang mengenal Ahlul Bait dari kisah Karbala. Sisi emosional Karbala. Coba kita bertanya kepada orang-orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah SAW. Saya sempat membuat polling sederhana dalam sebuah channel. Sebagai Muslim, ini polling sederhana saja. Coba tanyakan kepada siapapun yang mengaku Muslim. Sebagai Muslim, apakah orang itu harus menyesuaikan dirinya secara emosional ya? Secara emosional. Ketika Rasulullah bersedih, dia harus bersedih. Rasulullah gembira, dia harus gembira. Apakah harus seperti gitu atau enggak? Boleh ketika Rasulullah bersedih ini gembira atau sebaliknya. Jawaban mereka insya Allah 100% atau mungkin 100%. Ya harus menyesuaikan diri dengan Rasulullah. Malu mereka kalau akan menjawab tidak sesuai dengan itu. Rasulullah bersedih maka umatnya juga harus bersedih. Rasulullah gembira, umatnya juga harus gembira. Kemudian ditanya lagi, ketika memang harus menyesuaikan diri dengan Rasulullah SAW. Tanya lagi, coba tanya lagi. Seandainya Rasulullah SAW hidup di tahun 61 Hijriah, di padang Asyura dalam tragedi Karbala, apakah Rasulullah dan melihat bukan mendengar saja, di masa hidup Rasulullah Jibril memberitahu bahwasanya putramu Al-Husain akan disembelih. Itu Rasulullah mendengar wahyu dari Jibril. Seandainya Rasulullah tidak mendengar, Rasulullah hidup di zaman itu dan menyaksikan penyembelihan atau pembunuhan Al-Husain, cucu tersayangnya, dengan cara sadis dan keji itu, kira-kira Rasulullah bersedih atau gembira? Tanyakan pada mereka. Kalau memang Rasulullah bergembira melihat pembantaian seperti gitu, agama rahmatan lil alamin ini yang diklaim sebagai agama rahmatan lil alamin perlu dipertanyakan lagi. Tanyakan lagi, khalas itu sudah selesai, bahwasanya Rasulullah SAW akan bersedih ketika menyaksikan Asyura. Coba ditanya lagi, wahai kaum muslimin, seandainya Al-Husain alaihissalam itu manusia biasa, tukang becak di sana, atau manusia biasa, sudah seperti kita ini, manusia biasa. Seandainya Al-Husain manusia biasa, layakkah, ini bagi orang yang mengklaim ajaran ini ajaran rahmatan lil alamin ya, layakkah orang yang penganut ajaran rahmatan lil alamin ini memperlakukan seorang yang biasa itu sebagaimana yang dilakukan kepada Al-Husain alaihissalam? Diinjak-injak ratusan kuda, disembelih, dicincang-cincang, jari jemarinya diputusin hanya karena demi sebiji ini gelang atau sebiji cincin yang kadang tidak ada artinya. Layak apa enggak? Orang biasa ini pasti jawabannya tidak layak. Bagaimana dengan Al-Husain? Al-Husain yang cucu Nabi, cucu kesayangan Nabi. Yang pertama, Al-Husain adalah salah satu penghulu pemuda surga yang tersisa. Al-Husain satu-satunya ahlul kisah yang tersisa. Lengkap sudah ini. Lengkap untuk menjawab bahwasanya tidak layak sama sekali, sangat tidak layak sama sekali seseorang memperlakukan Al-Husain sedemikian rupa. Orang yang biasa saja tidak layak, apalagi Al-Husain. Nah, ini beberapa dimensi dari tragedi Asyura dan Karbala. Nah, tadi saya sebutkan bahwasanya mengapa ada penyimpangan baik itu ketika Rasulullah masih hidup, apalagi setelah Rasulullah sudah wafat, sudah syahid ya, sudah meninggal. Mengapa? Ketika saya pelajari, salah satu dari temuan saya adalah karena kaum muslimin menganggap Rasulullah sebagai manusia biasa. Seandainya kaum muslimin benar-benar menganggap Rasulullah kala itu ya, menganggap Rasulullah itu adalah manusia yang
harus diikuti. Ada sebuah ayat Al-Quran yang mengatakan ketika seorang rasul atau seorang nabi mengucapkan atau memerintahkan sesuatu, maka nalahumul khiyaratu min amrihim, maka mereka ini, kita semua ini tidak boleh memilih atau punya pilihan lain. Ya. Jadi memang seharusnya seorang nabi itu dijadikan sebagai pemberi hidayah, pemandu umat manusia menuju jalan yang benar. Apapun resikonya. Bahkan nyawa pun harus ini tidak ada artinya dibandingkan dengan nyawanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita miliki tidak pernah ada artinya dibandingkan dengan satu rambutnya Rasulullah, tidak ada artinya. Apalagi dengan jiwa suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tambah tidak berarti lagi. Nah, kemudian ada satu hal penting dalam kisah Karbala ini adalah bersangkutan, karena ini sebuah madrasah besar, madrasah yang setiap kali dipelajari punya hikmah sendiri. Antum bisa cek setiap penceramah, insya Allah yang diceritakan itu adalah injury time atau detik-detik atau jam-jam terakhir Imam Husain alaihissalam akan dipenggal. Hanya sebatas itu. Seolah-olah kisah Imam Husain ini hanya dirangkum dalam 4-5 jam saja. Padahal kisah Al-Husain, sebelum Imam Husain mengajarkan cara mati yang mulia, beliau mengajarkan cara hidup yang mulia. Nah, satu hal yang sangat penting diambil dalam kisah Karbala adalah, salah satunya ya, di madrasah besar ini adalah al-istiqomah. Betapa pentingnya manusia itu harus beristiqomah, berkonsisten dengan apa yang telah dia yakini. Sering saya sebutkan dari tadi ini bahwasanya sebagian besar manusia tidak mau ambil resiko. Kalau yang aman-aman saja dia maulah mengamalkan, tapi kalau yang beresiko, apalagi sampai membuat dia itu kekurangan, diintimidasi, dikucilkan, bisa jadi dia akan pilih-pilih. Ini berarti kurang istiqomah. Istiqomah itu sesuatu yang sangat berat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tayyabatni Hud." Saya beruban karena surat Hud. Sebagian mufassirin menyebutkan bahwasanya, oh ya, karena di surah Hud itu banyak ayat-ayat ancaman. Fabu'dal liqaumi hadza, terlaknatlah kaum ini, terlaknatlah kaum Tsamud. Banyaklah ancaman, dan Rasulullah tidak mampu karena sangat rahimnya Rasulullah, sangat kasih sayangnya Rasulullah, sangat lembutnya hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mampu mendengar itu sampai beliau akhirnya beruban. Tapi sebagian mufassir menyebutkan, menganalisa bahwasanya oh tidak. Rasulullah mengatakan sayyabatni Hud, saya beruban karena surat Hud itu hanya karena satu ayat di sana. Apa ayat itu? Ayat tentang istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Dan beristiqomahlah kamu wahai Muhammad dan berserta orang-orang yang bersamamu. Betapa beratnya istiqomah ini sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beruban dengannya. Ayat yang sama walaupun tidak sampai terakhir itu juga disebut di surat Az-Zumar. Di surat Az-Zumar ayat 24 kalau nggak salah, di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wastaqim kama umirta, dan beristiqomahlah kamu wahai Muhammad, tapi tidak ada wa man taba ma'ak. Mengapa ketika di surat Hud Rasulullah sampai beruban, tapi di surat Az-Zumar tidak? Karena di surat Hud itu ada terusannya, wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bersamamu. Kalau istiqomah itu diwajibkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah akan mau menanggung
resikonya. Resiko istiqomah yang berat itu. Tapi karena Rasulullah tahu resiko istiqomah itu sangat berat dan beliau punya rasa belas kasih yang sangat besar kepada umatnya, ketika itu disandarkan kepada umatnya, wa man taba ma'ak, dan bersama orang-orang yang bersamamu. Rasulullah, itu yang membuat pikiran oleh Rasulullah sampai beliau beruban. Di kisah Karbala kita akan melihat, menyaksikan bahwasanya ada beberapa manusia yang tidak istiqomah, dan itu menjerumuskan mereka. Istiqomah dalam menjalankan kebenaran ya, bukan istiqomah dalam menjalankan yang tidak benar. Istiqomah dalam menjalankan kebenaran. Al-Mal'un Syamir bin Dzil Jaushan di masa hidupnya, di masa kekhilafahan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dia beberapa kali menjadi panglima perang Imam Ali. Syamir bin Dzil Jaushan laknatullah alaih hampir syahid berulang kali. Luka-luka di tubuhnya sudah menjelaskan bahwasanya dia sering berperang di sana. Sering berperang, dan peperangannya dalam membela Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi karena dia tidak istiqomah, di hari Asyura dia menjadi manusia paling durjana, paling buruk, dan paling terlaknat. Dia adalah manusia paling berani kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih Imam Husain alaihissalam. Ini ikhwani wa akhwati, bagaimana beratnya istiqomah. Semua kita ini insya Allah bisa berbuat baik. Sekarang ini bisa berbuat baik. Kita memaafkan orang yang menyakiti kita, bisa sekali. Kita bersedekah mungkin bisa sekali. Ketika tidak punya uang, kita berusaha melawan hawa nafsu untuk bersedekah seandainya. Membagi uang kita menjadi dua, yang satu untuk diri kita, yang separuh untuk bersedekah. Bisa sekali. Tapi kalau untuk istiqomah, berkesinambungan, memaafkan orang yang selalu menyakiti kita, sekali, kemudian dua kali menyakiti kita, kita maafkan, bisa jadi mungkin keempat kali kita sudah nggak mampu beristiqomah untuk itu. Berat memang, kebenaran ini memang berat. Kalau nggak berat, Fir'aun pun mau jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini berat, maka yang mau memilih ini adalah orang-orang yang merdeka. Makanya Imam Husain alaihissalam dijuluki Abul Ahrar, ayahnya orang-orang yang merdeka. Maksudnya orang-orang merdeka apa? Orang-orang yang tidak mau ditindas, orang-orang yang hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali mengatakan, antum diciptakan ahrar, antum diciptakan sebagai orang-orang yang merdeka, tidak boleh ada yang memperbudak antum. Imam Husain dengan segala yang beliau miliki, jiwa, raga, keluarga, sahabat, dipersembahkan untuk kebenaran ini, karena itu adalah sebuah kemerdekaan. Kematian itu satu hal yang biasa, tapi kematian yang mulia itu yang menjadi luar biasa. Semua kita ini akan mati. Jadi tidak perlu takut mati. Semua akan mati. Mau kita takut mati atau siap dengan kematian, semuanya akan mati. Tapi kematian yang istimewa adalah seharusnya kita cari. Seharusnya kita mau merenungkan untuk menjadi manusia-manusia yang rela mati demi sebuah kebaikan, sebuah kebenaran, demi kemerdekaan diri dari perbudakan manusia, dari penjajahan, dan dari semuanya. Dan dicontohkan oleh Imam Husain alaihissalam bahwasanya orang yang seperti beliau tidak akan membaiat Yazid. Inilah bukti bahwasanya kita perlu beristiqomah dalam menapaki jalan Al-Husain alaihissalam, karena perjuangan Al-Husain itu abadi. Mengapa abadi? Sebagaimana disebutkan dalam sabda beliau yang sangat fenomenal, wa mithli la yubayi'u mithla Yazid. Imam Husain tidak menyebutkan saya tidak membaiat Yazid, bukan. Kalau saya tidak membaiat Yazid, ya saat itu aja. Saat itu saja kisah ini berakhir
dengan terbunuhnya Imam Husain alaihissalam. Tapi ketika Imam Husain mengatakan, dan seperti saya, orang yang seperti saya tidak mungkin membaiat orang yang seperti Yazid, berarti akan ada itu orang-orang yang seperti Al Husain dan orang-orang yang seperti Yazid. Laknatullah alaih. Mudah-mudahan kita selalu dapat beristiqomah di jalan yang sangat berat ini. Kita sudah memilih jalan yang penuh resiko. Kita memilih jalan yang saya sering menyebutnya jalan yang kita tempuh ini adalah jalan yang menanjak, berliku-liku, licin, penuh dengan duri, penuh dengan ancaman. Tapi di garis finish kita akan disambut dengan Rasulullah SAW. Insya Allah. Dibanding dengan jalan-jalan yang mungkin di saat ini seolah-olah lurus, bersih, bertabur bunga, tapi di garis finish jauh dari jalannya Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi betapa pentingnya istiqomah bagi kita sebagai pengikut Al Husain alaihissalam, karena sedikit saja kita tergelincir, sedikit saja kita lepas dari istiqomah tersebut, na'udzubillahi min dzalik, bisa jadi yang merangkul kita adalah pasukan seperti pasukannya Yazid laknatullah alaih. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dikuatkan iman untuk beristiqomah di jalan yang sangat berat ini. Nah, yang terakhir adalah tadi sudah disebutkan bahwasanya di dalam tragedi Karbala adalah madrasah yang sangat luar biasa. Hampir semua syuhada Karbala dari sahabat dan keluarga dekat Imam Husain alaihissalam di masa-masa detik terakhir akan gugur syahid, padahal dengan luka-luka yang luar biasa, seperti saat sahabat yang menjadi perisai Imam Husain ketika sholat, itu ketika Imam Husain selesai sholat, si sahabat ini langsung jatuh, salah satu sahabat tersebut langsung jatuh. Yang ditanyakan kepada Imam Husain satu kalimat, awafaituka ya Aba Abdullah, apakah aku sudah tergolong orang yang setia padamu wahai Abu Abdullah? Apa yang sudah kita berikan kepada Imam Husain alaihissalam? Kita mungkin hanya diintimidasi oleh orang-orang, kita mungkin hanya dijauhi sama orang-orang. Paling maksimal kita ini tidak ada yang mau berteman dengan kita. Mungkin paling maksimal itu ujiannya seperti itu. Kita belum mendapatkan ujian yang secara fisik, secara mental, secara materi sekaligus. Belum pernah insya Allah. Taklif kita ini bukan taklif jihad sama sekali. Taklif kita adalah taklif berpegang teguh dengan kebenaran. Dan itu memang berat. Hanya itu. Belum ada apa-apa yang kita berikan kepada Al Husain alaihissalam. Belum ada sesuatu yang bisa kita persembahkan kepada Al Husain kecuali kepedean kita sebagai orang yang mengaku pecinta Al Husain alaihissalam. Semoga di malam yang penuh berkah ini malaikat-malaikat berkeliaran di atas kita ini sibuk menulis apa yang kita lakukan di sini sebagai amal baik. Dan kita digolongkan, ini yang paling penting, kita tetap digolongkan sebagai Ansarul Husain alaihissalam sampai kita meninggal, sampai kita tutup mata dan sampai kita wafat. Amin ya rabbi haqqi Muhammad wa ali Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazaa kepada Ustaz Abdurrahman Nusawa